Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kestrin dengan NIM A501222083. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah asesmen psikologi teknik non-tes. Jadi ini teman saya sebagai narasumbernya dan saya akan mempersilahkan dia untuk memperkenalkan namanya. Baik, nama saya Faiza Zulfatin dengan NIM A501222055. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama, itu bagaimana tindakan bully dapat memengaruhi dinamika sosial di lingkungan sekolah? Jadi menurut saya tindakan bully dapat memiliki dampak yang serius pada dinamika sosial di lingkungan sekolah. Ini bisa menciptakan suasana tidak aman dan tidak nyaman bagi para siswa dan juga mempengaruhi kepercayaan diri dan bahkan mengisolasi korban dari teman-teman sekelas saya. Selain itu, bullying juga dapat menciptakan budaya di mana kekerasan atau intimidasi diterima atau memengaruhi norma-norma sosial dan perilaku di antara siswa. Oke, baik. Yang kedua, menurutmu apa yang dapat dilakukan siswa untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan melindungi satu sama lain dari tindakan bully? Saya punya beberapa jawaban. Yang pertama itu memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan empati. Terus yang kedua, mengambil tindakan jika mereka menyelesaikan atau mengetahui adanya bully. Terus yang ketiga, membangun ikatan sosial yang positif dengan teman-teman mereka sehingga mereka merasa nyaman untuk mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir itu mengedukasi diri mereka sendiri tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menghindari prasangka atau stereotip yang dapat memicu perlakuan bullying. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan komunitas untuk mengatasi kasus bully dan menciptakan lingkungan sosial yang aman dan inklusif? Jadi menurut saya mengatasi kasus bully memerlukan kolaborasi komunitas yang kuat, kampanye penyeluruhan, pelatihan untuk mengenali dan menangani bullying, serta membangun budaya yang mendorong empati dan penghargaan terhadap keberagaman semuanya. Begitu menurut saya. Terus pertanyaan yang keempat, menurutmu sejauh mana tanggung jawab kita dalam mencegah dan mengatasi kasus bully di lingkungan sekitar? Sebagai individu, menurut saya kita memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dan mengatasi kasus bully di lingkungan sekitar. Ini meliputi menjadi pendukung bagi korban, tidak menjadi pelaku, melakukan insiden yang terjadi, dan berpartisipasi aktif dalam membangun budaya yang menghargai keberagaman dan menolak perilaku bullying. Terus pertanyaan yang kelima, apa yang bisa dilakukan siswa untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik secara positif dan menghindari terlibat dalam tindakan bully? Menurut saya, belajar cara berkomunikasi secara efektif dan empati, terus mencari bantuan dari guru atau konselor jika sekolah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, terlibat dalam kegiatan sosial atau klub yang mempromosikan kerjasama dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang keempat, mengembangkan rasa empati terhadap orang lain dengan mencoba melihat dari perspektif mereka. Terus yang kelima itu menolak ikut serta dalam tindakan bullying dan memberikan dukungan kepada korban. Terus yang terakhir itu menjadikan contoh yang baik dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan toleransi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan dan emosi siswa dapat mempengaruhi perilaku bully di lingkungan sekolah? Perasaan dan emosi siswa dapat memainkan peran besar dalam perilaku bullying di sekolah. Ya, misalnya siswa yang merasa tidak aman, tidak berdaya atau memiliki rendah diri mungkin lebih rentan menjadi target bullying. Di sisi lain, siswa yang merasa marah, frustasi atau tidak memiliki kontrol atas
emosi mereka mungkin lebih cenderung menjadi pelaku bullying untuk merasa memiliki kekuatan atau kontrol. Oke, selanjutnya menurutmu sejauh mana dukungan dan perhatian keluarga dapat menjadi faktor perlindungan bagi anak-anak dari tindakan bully? Dukungan dan perhatian keluarga memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari tindakan bullying. Anak-anak yang merasa didukung oleh keluarga mereka cenderung memiliki rasa percaya diri dan lebih tinggi dan keterampilan sosial yang lebih baik untuk mengatasi situasi sulit seperti bullying ini. Yang 8. Menurutmu apa peran orang tua dalam mencegah perilaku bully anak mereka dan menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung? Peran orang tua sangat penting dalam mencegah perilaku bullying anak mereka dan menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung. Ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh orang tua, termasuk memberikan contoh perilaku yang baik, mengajarkan empati dan penghargaan terhadap perbedaan, terus membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka, terus juga mengajarkan keterampilan sosial yang baik dan memberikan dukungan emosional dan moral yang konsisten. Oke. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis dari kasus bully yang dialami? Orang tua bisa membantu anak mengatasi dampak psikologis dari kasus bullying dengan memberikan dukungan emosional, terus mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajarkan bicara terbuka tentang perasaan anak, terus mencari bantuan profesional jika diperlukan, dan memperkuat rasa percaya diri melalui aktivitas yang positif dan mendukung. Oke, pertanyaan yang ke-10. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko cyberbullying dan pelecehan online di kalangan siswa? Untuk mengurangi resiko cyberbullying dan pelecehan online di kalangan siswa, penting untuk memberikan pendidikan yang kuat tentang kesadaran digital, etika online, dan empati. Terus di sekolah juga seperti kayak media sosial dan teknologi, serta memberikan sumber daya dan dukungan kepada siswa yang menjadi korban. Terus yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi kasus bully di lingkungan sekolah? Teknologi dan media sosial bisa memperkuat kasus bullying di sekolah dengan memberikan platform untuk intimidasi tanpa batas waktu atau tempat, kayak pesan teks, postingan negatif, dan komentar merugikan dapat dengan cepat menyebar, terus memperkuat situasi untuk korban. Selanjutnya, apa dampak konsumsi konten media yang negatif dan agresif terhadap perilaku bully di masa remaja? Konten media yang negatif dan agresif dapat mempengaruhi perilaku bullying remaja dengan meningkatkan agresi, mengurangi empati, dan mengajarkan pola perilaku yang tidak sehat. Ini bisa menyebabkan peningkatan kasus intimidasi dan kekerasan di antara remaja. Terus selanjutnya, menurutmu apa yang bisa dilakukan sekolah untuk menciptakan budaya sekolah yang toleran dan bebas dari tindakan bully? Langkah-langkah yang pertama itu pendidikan tentang toleransi dan empati secara teratur dalam kurikulum, terus menetapkan kebijakan nol toleransi terhadap tindakan bullying dengan sanksi yang jelas, terus membuat forum atau kelompok diskusi untuk membahas masalah toleransi, kekerasan, dan bullying, terus itu melibatkan siswa dalam program-program anti bullying dan memberikan mereka peran aktif dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Terus yang terakhir itu memfasilitasi pelatihan untuk staf dan guru tentang cara mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus bullying. Menurutmu, sejauh mana peran kepemimpinan sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa?
Menurutku ada beberapa yang saya punya. Yang pertama itu menetapkan budaya sekolah yang inklusif dan mengedepankan nilai-nilai seperti toleransi, terus keadilan dan penghargaan terhadap perbedaan. Terus yang kedua itu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan siswa, termasuk kebijakan anti-bullying dan protokol keamanan. Terus yang ketiga itu memastikan adanya sistem pendukung bagi siswa yang mengalami kesulitan, termasuk layanan konseling dan dukungan psikologis. Yang keempat itu memberdayakan staf dan guru untuk menjadi peran model dalam mempromosikan perilaku positif dan mengatasi perilaku negatif seperti intimidasi. Terus yang kelima itu melibatkan komunitas sekolah terhadap orang tua dan siswa dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan mencegah tindakan bully? Yang pertama itu mengintegrasikan pendidikan tentang toleransi dan empati, penghormatan terhadap perbedaan ke dalam kurikulum secara teratur, terus mengadakan seminar layaknya atau acara spesial yang fokus pada kesadaran akan masalah bullying dan pentingnya menghormati perbedaan, terus melibatkan siswa dalam proyek-proyek atau aktivitas yang mempromosikan kerjasama lintas budaya dan memperkuat hubungan antar individu. Terus yang keempat itu menciptakan forum atau ruang diskusi di mana siswa dapat berbagi pengalaman, pandangan, dan solusi terkait dengan isu-isu kekerasan dan bullying. Terus memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang penghormatan terhadap perbedaan dan pencegahan bullying. Oke, selanjutnya, menurutmu, apa yang bisa dilakukan untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya dan dalam konteks pencegahan dan penanggulangan bullying di lingkungan sekolah? Menurutku yang pertama itu dalam program anti-bullying yang memperkenalkan siswa pada budaya-budaya yang berbeda, mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan. Terus mempelajari norma-norma budaya yang mungkin berperan dalam bullying, itu berkomunikasi dengan siswa, guru, dan staf sekolah untuk memahami perspektif budaya mereka. Terus juga mengajarkan keterampilan resolusi konflik yang menghormati keberagaman budaya, seperti kayak mendengarkan dengan empati dan mencari solusi yang inklusif. Terus buat lingkungan sekolah yang mendorong kerjasama antar budaya dengan klub atau kegiatan yang mendorong kerjasama lintas budaya. Nah, yang terakhir itu menurutku berkolaborasi dengan orang tua, keluarga, dan anggota masyarakat untuk memahami dan mengatasi perbedaan budaya yang mungkin mempengaruhi dinamika bullying di sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari berbagai budaya tentang pendekatan yang efektif dalam menangani kasus bully dan mempromosikan perdamaian di lingkungan sekolah? Yang saya pelajari itu seperti kayak nilai-nilai seperti menghormati, toleransi, dan keadilan. Sering ditekankan dalam budaya-budaya yang damai. Terus mengajarkan dan mempromosikan nilai-nilai ini di sekolah dapat membantu mencegah dan menanggulangi bullying. Terus banyak budaya mendorong kerjasama dan perhatian terhadap kebutuhan bersama, memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara siswa, dapat membantu mengurangi insiden bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Terus juga ada beberapa budaya yang memiliki tradisi mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik, seperti memfasilitasi proses mediasi yang terampil dan berempati antara pelaku dan korban bullying, dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai. Terus ada budaya-budaya yang menekankan empati dan pengertian terhadap orang lain
dapat memberikan contoh yang baik dalam membangun hubungan yang lebih baik di antara siswa dan mendorong sikap yang lebih inklusif. Juga itu bisa memperluas wawasan siswa tentang berbagai budaya dan pengalaman hidup, dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka yang dapat menjadi pemicu bullying. Ya, seperti mendukung program-program yang meningkatkan kesadaran lintas budaya di sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan damai. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, menurutmu sejauh mana pendidikan multikultural dapat membantu mengurangi kasus bully dan memperkuat hubungan antar siswa dari berbagai latar belakang budaya? Menurutku, ya, yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Terus yang kedua itu mempromosikan inklusif dan toleransi. Yang ketiga mengembangkan keterampilan sosial. Terus yang keempat itu penguat identitas positif. Yang kelima mendorong kerjasama lintas budaya. Oke, baik. Semua pertanyaan sudah dijawab. Terus terima kasih untuk waktunya.